setiap orang melalui tahapan kehidupan yang berbeda, dan itu adalah kisah yang luar biasa, yang begitu banyak gitu. Jadi kalau saya melihat ada orang warawiri gitu ya lewat tuh, saya melihat everybody is a single book gitu. Saya bilang fokus, saya akan ceritain kisah saya ini. Mungkin banyak yang akan tertolong, mungkin juga ada juga yang nggak suka, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya niatnya baik untuk berbagi dari buku ini. Saya itu terlahir di Gorontalo ya, di Sulawesi, yang kebanyakan orang nggak tahu ya Gorontalo itu di mana. Kelas 3 SD saya udah ditinggal orang tua. Ya entah kenapa, pokoknya panjang nih ceritanya. Akhirnya saya mulai membiayai hidup saya sendiri. Saat itu saya kan kelas 3 SD, apa sih yang bisa saya lakukan? Ya saya lakukan itu, saya jadi kenek mobil. Saya nyuci mobil, bersihin mobil, saya ikut-ikut mobil. Karena saya ikut mobil, saya belajar nyetir. Setelah itu saya naik SMP, saya nyetir, udah bisa nyetir, udah biaya sekolah saya SMP sampai STM saya nyetir. Dulu saya sering baca, saya sering ke Gramedia, ingin baca buku, tapi karena nggak punya uang saya selalu baca buku di tempat, tapi kadang diplastikin saya buka juga. Karena ingin baca seharian saya di Gramedia, kadang lapar saya lupa. Tapi saya gini, saya bilang dengan membaca saya ini gitu, senang gitu baca. Ternyata ada buku yang bisa menolong saya, tadinya lagi sedih, baca buku ini jadi bahagia. Dan satu kisah yang saya bikin saya bahagia itu baca buku karangan Mbak Asma. Dari situ saya kenal Mbak Asma. Jadi cerita dong, Bet. Jadi gimana? Mimpinya jadi penulis? Iya, mimpi saya. Nah, mimpinya jadi penulis. Kenapa mimpi jadi penulis? Pertama, kalau saya jadi aktor kayaknya jauh ya. Kalau jadi aktor, jadi bintang film gitu? Enggak. Iya, jadi bintang film kayaknya jauh banget gitu. Baru, Pak saya mau jadi aktor, langsung dilihat. Wah, enggak. Jadi saya mikir ya, kalau jadi penulis kayaknya nggak butuh tampang. Meskipun tampang agak blur gitu. Agak blur gitu, itu heran banget gitu. Orang percetakan bilang, Mas ini fotonya pakai handphone ya? Foto saya yang lagi loncat nih. Enggak, pakai kamera bagus kok, punya Mbak Asma yang udah dibawa kemana-mana ke seluruh dunia. Oh, soalnya belum. Bener Mbak. Saya bilang kalau misalnya buku bisa membahagiakan orang, berarti bukan tidak mungkin saya bisa nulis gitu. Nulis untuk bahagian orang juga lewat tulisan. Hai, namaku Putri Salsa, bisa juga dipanggil Caca. Umur aku 17 tahun, aku udah nulis dari kelas 2 SD. Buku pertamaku Dunia Caca. Sekarang aku udah nulis 10 buku. Bukuku yang terbaru itu Bad Dreams and Hot Chocolate, jangan lupa dibeli ya. Dadah. Itu yang tulisan yang ide yang terakhir tuh, yang dalam bahasa Inggris atau yang ini, yang Fallen aja. Coba bikin rancangan ending Caca, kira-kira gimana? Alternatif ending. Belum pakai ending. Mau coba dibikin nggak alternatif? Ih, seneng banget. Soalnya dari pertama tuh mama tuh bilang udah nyiapin, maksudnya kayak gak apa-apa, ini naskahnya belum tentu terbit, gak apa-apa ya Ca, kalau misalnya nggak terbit, kalau nggak diterima kita bisa bikin buku sendiri, kita bagi-bagiin ke teman-teman. Jadi bunda tuh dari awal juga udah kayak melindungi hati, maksudnya biar aku tetap nggak nyerah jadi penulis, tapi biar aku itu, tapi alhamdulillah terbit, jadi alhamdulillah senang banget. Buat aku menulis itu tuh kayak tempat aku ekspresiin diri. Jadi misalnya aku lagi bete, kesel sama teman, orang kan mungkin ya ngajak ribut, berantem lah, tonjok-tonjokan atau apa, tapi aku malah nulis. Terus kalau misalnya orang galau gitu ya, sedih, orang nangis-nangis gitu di kasur, gak mau keluar, pokoknya gitu deh. Kalau aku sih malah mendingan nulis. Jadi pertama itu nggak buang-buang energi, terus yang kedua itu tuh bikin kita produktif. Jadi kayak hal negatif yang terjadi di kehidupan kita
kita bikin jadi sesuatu yang positif. Seperti yang aku bilang tadi, maksudnya remaja apalagi itu kan lagi masa-masa labilnya, lagi masa-masa emosional breakdown di mana-mana. Jadi kalau menulis tuh seenggaknya emotional breakdown mereka tuh bisa mengalir lebih baik gitu loh. Sama aja kayak itu salah satu penyanyi yang aku suka, Taylor Swift. Tiap dia putus, dia nangis mungkin, galau mungkin, tapi hasilnya apa? Hasilnya dia nulis lagu-lagu, terus dia habis itu bikin album, terus habis itu dia jadi menang Grammy mulu di mana-mana, menang awards. Jadi ya aku pengen kayak gitu. Suka nulisnya fiksi ya, entah kenapa non fiksi agak berat gitu buat aku, pengen sih cuma belum bisa, soalnya fiksi itu buat aku tuh ngayal. Aku kan emang dari dulu suka ngayal, jadi kayak udah comes naturally aja gitu jadi aku gampang gitu mikirin karakternya lah atau apanya, lebih gampang. Ada yang mau nanya tentang menulis nggak? Oke, sekarang kalau gitu kita buat cerita, mau nggak kita buat cerita? Tapi janji mau meneruskan meskipun cuma dengan satu kata. Ya. Latihan jadi menulis ya. Oke? Bunda akan memulai sebuah cerita. Nanti kamu lanjutkan, ya. Oke. Misalnya Bunda mulainya gini. Di sebuah hutan yang gelap terdengar suara. Ada seseorang berlari, cepat dia berlari, terus dia berlari. Lanjutkan aja, misalnya apa? Ini orang yang berlari namanya siapa? Kasih nama. Orang yang berlari ini? Hendrian. Ya, orang yang berlari ini namanya Hendrian. Nah, coba kamu teruskan. Kenapa Hendrian berlari? Dikejar serigala. Hendrian berlari. Sebetulnya fenomena anak-anak dan remaja menulis ini dia satu fenomena yang sangat sehat, karena kalau dulu seakan-akan orang tua di Indonesia hanya berbondong-bondong menjadikan anak mereka artis, penyanyi atau pemain film. Tapi sekarang sudah banyak orang tua yang melihat bahwa menulis ini satu entah profesi, entah hobi atau apa yang ingin mereka harapkan anak mereka juga bisa mencapai ke sana gitu. Kalau cerita kayak begini, kamu boleh melanjutkan sesukamu. Tiba-tiba Superman datang, boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Tiba-tiba Iron Man datang, boleh nggak? Boleh. Tiba-tiba Batman menghampiri, boleh nggak? Saya cukup mengetahui apa yang dilalui Caca, Salsa, protes-protesnya Salsa dari buku-buku yang dia tulis gitu. Termasuk ketika ada flu burung, terus kita bilang nggak boleh ini gitu ya, hati-hati ini segala macam. Tapi berapa waktu setelah isunya mereda, kita makan gitu di satu fried chicken gitu. Dan Salsa ternyata ini gimana sih, orang tua nih udah gini, dan dia memprotes itu dalam satu cerpennya gitu waktu dia masih kecil gitu. Banyak benefit. Nah jadi buat para orang tua mungkin yang melihat anaknya suka membaca, itu satu tanda-tanda sebetulnya, satu potensi. Biasanya suka membaca dia bisa jadi penulis yang baik gitu ya. Nah kenapa nggak diarahkan ke sana? Karena itu juga memudahkan kita yang orang tua untuk mengetahui sebetulnya apa yang mereka lalui, krisis apa yang sedang mereka hadapi, dan kemudian berpikir bagaimana kita yang orang tua bisa menolong mereka gitu. Nulis sudah kuat, saya bilang penerbitan itu di Jakarta, penulis di Jakarta. Saya harus ke Jakarta apapun yang terjadi. Saya dengan uang sangat minim banget ya, cuma 1 juta, saya berani ke Jakarta. Dari gaji saya saat itu jadi sopir juga. Ternyata tidak gampang kan, pas nyampe di sini hampir jadi teroris, hampir jadi gigolo juga. Saya mikir apa emang sulit itu ya, mau jadi penulis, mau ketemu penulis saya susah, nggak usah jadi penulis dulu. Saya udah keliling-keliling, mau kemana aja, cari-cari gimana cara sih biar ketemu penulis, susah.
saya kan, naskah. Ada saya terbitin sendiri buku saya karena saking ininya kan. Udah nggak ada ini. Saya cari tahu gimana sih untuk nerbitin buku sendiri, apa sih yang harus dilakukan. Buku yang saya cari percetakan atau apa gitu. Ternyata susah juga, mulanya puluhan juta. Akhirnya alternatif yang paling murah fotokopi. Jadi saya bikin fotokopi berbanyak, saya potong-potong, saya jilid sampai ngeluarin duit satu buku itu 30.000 sampai 40.000. Bahkan saya desain sendiri cover saya itu saat itu keren banget deh. Bukan keren, menurut saya saat itu keren ya, tapi menurut orang enggak. Saya berdiri kan, megang tas, menghadap laut, berdiri di batu tebing di pinggir laut itu, menghadap laut, ada kabut-kabut gitu, asap-asap. Terus di sebelahnya itu ada gedung-gedung pencakar langit, karena itu impian saya pingin ke Jakarta. Karena orang-orang sukses ada di Jakarta, penulis ada di Jakarta. Setelah jadi kan senang banget, jadi 10 buku, 20 buku. Setelah itu jadi, saya isi di tas saya, di ransel saya. Saya datang ke Gramedia lagi, nyari pembaca. Kan pasti setiap pembaca ada di Gramedia pasti ya, nyari buku ya. Ada di toko Gunung Agung, ada di agen-agen kita, di Asmania. Akhirnya apa? Saya cari, saya ngeliat cewek-cewek 3 lagi lihat-lihat buku yang lucu-lucu gitu, lagi dilihat-lihat, kata-kata sendiri, lihat baca sinopsis. Saya langsung bilang, Mbak, mau nggak buku yang bagus? Kata si mbaknya itu, bagus dong. Mbak suka buku yang lucu kan? Iya, itu buku bukan cuma lucu, bukan cuma sedih, bukan cuma tentang keluarga yang ditinggal pergi orang tuanya, tentang poligami, bukan tentang apa, tapi tentang perjuangan. Orang yang susah ditinggal keluarga, orang tuanya udah nggak pedulin dia pingin sukses, dia nulis lucu banget, dan pengalamannya di berbagai daerah lucu, karena dia norak, kocak gitu, nggak ngerti ternyata begini ya di Jakarta itu, ternyata begini ya di Makassar, begini ya di Surabaya, lucu Mbak, oh bagus banget, seru banget kisahnya, ayo mana bukunya, saya mau kasih gratis, wah makasih Mas, gitu, udah keluar gitu, udah pakai ini, tapi jangan di sini, bukunya di tas saya, oh ya udah keluar, pas di depan Gramedia, Mbak, langsung saya keluarin bukunya, langsung mereka ngeliat kan cover bukunya, terus saling pandangan, Mas ini buku siapa? Kayak penulisnya kita nggak kenal deh. Ini buku saya sendiri Mas, udah kayaknya bangga banget gitu, saya sendiri. Masa katanya saya itu saat itu bayangin nggak percaya gitu, saya punya buku gitu. Tapi malah mereka langsung diam, pandang-pandangan. Nggak mau Mas, saya sedih banget kan, udah senang, saya pikir saya bangga banget gitu. Dia nanya siapa penulisnya, pas saya tunjukin saya sendiri mungkin minta foto gitu. Oh ini penulisnya, langsung ya udah minta foto gitu, ayo fotoin. Ternyata enggak, sebaliknya mereka langsung diam, pandang-pandangan, terus langsung enggak Mas, kita nggak mau ngambil bukunya. Kita nggak suka bukunya. Kenapa? Saya kejar kan, langsung mereka langsung masuk ke Gramedia. Mbak, tolong dong bilangin kenapa nggak suka, ceritanya bagus tuh. Kalau emang Mbak nggak suka si foto saya nggak masalah, asal ceritanya aja. Mbak bisa keluarin covernya kok, bisa sobek aja. Nggak, takut kenapa Mbak? Aliran sesat. Ini bukan aliran sesat. Ternyata saat itu lagi marak-maraknya aliran sesat. Akhirnya saya bilang, Mbak ini bukan aliran sesat. Tapi setelah saya pikir-pikir, emang benar. Kalau ngeliat covernya itu kayak mujarobat, buku mujarobat. Dan kalau ngeliat saya berdiri di tebing itu, kayak orang mau bunuh diri Mas. Beneran kayak orang mau terjun gitu. Suram banget buku itu. Dari situ saya sedih lagi, drop lagi, saya sedih lagi. Pokoknya saat itu saya benar-benar sedih. Orang yang khusus piano atau drum, udah jago kayak gimana, dia harus cari yang punya band dulu. Udah punya band, tampil di mana-mana nggak bayar. Itu sampai umur 20-25 tahun belum tentu jadi duit. Tapi orang mau kursus drum. Tapi nulis, kita kursus dapat ilmu, saat itu juga nulis, itu bisa langsung jadi uang. Majalah tuh ada di mana-mana, koran ada di mana-mana, dan banyak orang yang butuh orang yang nulis, sebetulnya banyak. Dan banyak banget tulisan yang sudah dipublikasikan itu masih jelek, banyak. Iya, jadi setiap orang, makanya kalau dalam workshop nulis biasanya ya, Asma suka nanya apa kelebihan kamu menurut kamu sebagai calon penulis, apa kekurangan kamu sebagai calon penulis. Bahkan kekurangan itu bisa menjadi satu kelebihan. Kayak misalnya ketika saya menulis, ada yang namanya positioning, agak jauh dikit nggak apa ya. Ada yang namanya positioning. Positioning itu yang dilakukan oleh Lupus Hilman ketika dia menulis Lupus. Ketika itu masa-masa cerpen-cerpen yang istilahnya cinta-cinta monyet gitulah ya, di majalah mode, di Hai segala macam, tiba-tiba Hilman muncul dengan sosok Lupus ya, yang kayaknya asal apa segala macam, dan orang suka dengan itu. Itu positioning. Kemudian saya ketemu dengan anak-anak muda lain gitu yang mereka menghadiri workshop, salah satunya bernama Dedi Padiku. Saya ketemu dia sekitar 3 tahunan yang lalu, dan saya kaget sekali gitu bahwa ternyata saya pernah ngadain workshop gratisan sebelumnya gitu, tapi tidak dihargai gitu. Saya nggak merasa, mungkin karena orang menganggap ini gratis jadi akhirnya digampangkan, sehingga
banyak yang tidak datang gitu, waktu itu setengahnya ada yang tidak datang. Jadi setelah itu kita bikin workshop yang berbayar tapi kita mensubsidi. Jadi teman-teman yang tidak mampu sebetulnya mereka bisa bicara ke kami gitu, atau relawan dari Rumah Baca Perpustakaan Du'afa yang kami bangun itu juga biasanya disubsidi, jadi mereka datang gitu. Nah waktu itu ada satu anak muda namanya Dedi Padiku, dia sama sekali nggak menghubungi kita gitu tentang minta keringanan biaya atau yang lain-lain gitu. Padahal waktu itu kita memberikan sekitar 10 beasiswa gratis gitu untuk mahasiswa, dan yang datang cuma setengahnya. Dedi Padiku ini datang dengan pakaian sederhana dan kemudian dia bilang bahwa dia supir dan mimpi dia adalah dia pengen jadi penulis. Emak Ina Haji bilang, Pak, ini buku Emak Ina Haji ini 10% royalti, 100% royalti nggak diambil Mbak Asma. Ini royalti disumbangkan untuk orang tidak mampu ke Tanah Suci. Mungkin Bapak bisa bantu untuk siapa tahu mau foto dengan buku ini, siapa tahu orang bisa banyak beli kan nggak diambil Mbak Asma 100% royalti. Dan alhamdulillah banyak yang udah berangkat ya, orang yang ini 5 atau 4 lah. udah berangkat ke Tanah Suci gara-gara buku itu. Subhanallah kan, penulis bisa membahasakan orang bukan cuma untuk dirinya tapi untuk orang. Tapi dia foto bukunya begini. Terharu sekali karena dia menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa datang ke workshop itu tanpa minta keringanan gitu. Dan setelah itu ada 1-2 pertemuan sampai akhirnya kita bekerja sama gitu ya. Dedi juga bekerja untuk penerbit Asma Nadia gitu, dan selama 3 tahun karena saya ingat kisah para buruh migran yang begitu ingin punya buku. Saya ingat teman saya namanya Sakti Wibowo, dulu juga buruh malah manggul-manggul karung gitu ya. Tapi kemudian bisa menjadi penulis dan sekarang menjadi penulis skenario gitu. Jadi saya pikir menulis itu memberi kesempatan gitu pada banyak orang. Nggak harus jadi sarjana untuk bisa meraih mimpi itu gitu. Nggak harus mengeluarkan modal besar atau uang besar gitu. Dan yang penting itu tekad dan kerja keras gitu. Dan itu yang saya lihat di Dedi Padiku dan kesungguhan dia ya. Karena saya bilang saya tidak mau tulisan teman-teman ini terbit hanya karena kasihan gitu. Tapi saya ingin dunia, itu masyarakat Indonesia, pembaca Indonesia mengakui bahwa tulisan kamu memang bagus. Habibinya sini dong. Habibi sini Habibi. Ini contoh no excuse. Dia kerja kuli, nggak ada ketikan, nggak ada komputer, tiba-tiba bawa naskah dalam bentuk tulisan tangan. Dan tulisan lu lebih bagus dari gua. Berarti kalau Pak Isa bisa jadi penulis, lu bisa Habibi ya. Saya menemukan banyak banget yang akhirnya bukan buat resensi, tapi kayak copy paste sinopsis gitu, dan Habibie tidak melakukannya. Habibie membuka dengan menikah dambaan semua hamba. Boleh Bunda ngomong sejujurnya nggak Habibie? Boleh. Tulisan ini tidak Bunda harapkan datang dari kamu yang Bunda kenal. Kamu yang bercerita saya cuma orang kampung, saya orang rendahan, saya ini cuma pakai sendal dan sebagainya gitu loh. Karena Bunda pengen kamu tahu ya bahwa tulisan ini jauh lebih baik dari yang Bunda kira Bunda bisa harapkan dapatkan dari kamu. Biasanya yang saya lakukan ke teman-teman yang mereka punya naskah gitu ya, kita bisa mulai membahas dari outline gitu. Kemudian apa sih yang harus kamu tulis itu kalau belum ada sama sekali gitu. Kalau kasusnya Dedi, dia sebetulnya sudah punya rancangan gitu, tapi masih berantakan dan kemana-mana gitu. Jadi yang dilakukan waktu itu saya baca karyanya, kemudian saya berikan masukan, suami juga membaca, kemudian memberikan masukan. Misalnya, ini terlalu berpanjang lebar di sini, bab ini bisa dibuang. Tapi berarti mendingan kamu nulis bab yang ini. Pada akhirnya sih bukan kami gitu yang mewujudkan itu, tapi kerja keras dia. Karena kalau misalnya kita cuma memberikan jalan, memberikan masukan, kalau dia nggak menyerahkan perbaikan naskah yang kami minta, bab-bab yang harus dia isi gitu, ya bukunya juga nggak akan pernah terbit gitu. Teman-teman, ini launching pertama buku saya. Ini ada dihadiri oleh 1 juta orang kalau dicampur sama Telegil ya. Sangat senang, banyak banget orang di sini. Yuk. Dan ini launching pertamanya buku Mas Dedi Padiku di SMA 65 Jakarta. Iya, silakan Dedi. Allahu Akbar. Ini mungkin launching pertama buku saya. Kemarin baru terbit dan baru selesai dicetak. Tapi alhamdulillah ya, bukunya belum beredar, cetak ulang lagi. Jadi buku ini yang dicetak ulang sebelum bukunya selesai dicetak. Ada nggak gitu? Aneh ya, bingung ya. Alhamdulillah, ya. Itu Jadi dalam rangka menjadi penulis dari Gorontalo pindah ke banyak perjuangan saya dari ujung Sulawesi, Manado, Palu,
Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Nggak, ceritain dikit dong tentang soal Jepang. Jadi Dedi itu pengen kerja di perusahaan Jepang, pengen ke Jepang. Terus waktu itu tes nomor 1 ya, Dad. Terus nggak bisanya, terhalangnya kenapa? Ternyata saya cuma gara-gara tingginya kurang 2 cm. Jadi mimpinya Dedi ke Jepang itu cuma berjarak 2 cm. Kalau kamu kira-kira apa yang kamu lakukan kalau kayak gitu? Pasrah, nangis, dan berdoa. Apa yang Dedi lakukan? Kurang 2 cm mungkin. Saya harus benturin kepala saya biar tambah nonjol gitu. Saya benturin beneran, saya benturin tuh. Nambah bener, nambah sesenti. Saya benturin lagi. Keluar air mata, saya benturin lagi sampai benjol gitu, sampai berair. Saya benturin udah gak kuat lagi karena pusing. Dan ini nambahnya tetap 1 cm juga. Adik-adik remaja ini bisa menulis dengan bahasa mereka, bahasa yang lebih kena ke anak-anak remaja, bahasa yang lebih nyambung ke anak-anak remaja, kemudian bisa melihat persoalan dari sudut pandang remaja. Sehingga kalau mereka, adik-adik penulis remaja ini, membuat karya, tidak mustahil bisa mengubah, bisa lebih menebarkan kebaikan, bisa menghijrahkan sesama remaja yang tadinya mungkin bully, yang tadinya merasa bangga kalau petantang-petenteng, yang tadinya mungkin ya nggak apa-apalah seks bebas dan lain-lain gitu ya, untuk bisa melihat sisi yang lain gitu, yang sebetulnya jauh lebih baik, yang sebetulnya jauh lebih memberikan harapan, dan bahwa apa yang mereka lakukan itu sebetulnya buruk gitu. Jadi ini kekuatan yang sangat dahsyat. Dan buat adik-adik remaja sendiri, ketika mereka menulis hal-hal seperti itu, sebetulnya mereka juga membangun semacam benteng ya, kontrol sosial, penjagaan buat mereka. Dan di luar, memang ini remaja, tapi di luar remaja atau tidak, menulis dengan misi itu buat saya cara untuk mudah-mudahan mendulang pahala. Pertama kali saya datang ke Monas untuk